Nah, smart listener menjadi seorang pengusaha tentu ini bukan merupakan hal yang mudah ya. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi ya. Misalnya nih ya, bagaimana untuk kita tetap survive ya, mempertahankan usaha yang kita jalankan, dan tentunya ada banyak strategi yang harus kita lakukan, yang harus kita jalankan. Nah, untuk sore hari ini kita akan berbagi tips ya, gimana caranya untuk survive ya dengan usaha yang kita jalankan. Kita berbagi inspirasi di sore hari ini, tentunya di Senin Inspirasi. Dan hari ini saya menghadirkan tamu spesial kita, saat ini sudah hadir di studio. Kita sapa dulu. Di sini sudah ada Haji Andi Wasfaedi Alamsyah. Haji Andi Wasfaedi Alamsyah ini owner dari 305 Kangen Store Makassar ya. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Mbak. Ini kalau saya dengar kata kangen kayaknya gimana gitu ya. Jadi ingat Dewa 19 ya. Ingat ya dengan ada kangen gitu ya. Oke. Dan untuk hari ini kita berbicara nih mengenai, kita akan share ya dan juga berbagi inspirasi bagaimana Haji Andi Wasfaedi Alamsyah ini untuk bisa sukses ya menjalankan usaha yang digelutinya ya. Saya manggilnya apa nih? Edi aja nggak boleh? Edi aja. Edi aja ya. Ada yang Edi atau Edi? Boleh. Oke. Masih muda ya, Edi ini 11-12 ya dengan saya. Oke. Ini gimana nih ceritanya? Kenapa bisa tertarik ya untuk memulai menjalankan usaha ya, untuk berwirausaha ya? Apakah dulunya memang pernah menjadi seorang karyawan atau gimana nih? Kalau sebenarnya sih saya sama istri yang menjalankan bisnis atau usaha ini kebetulan. Tapi sebelumnya gimana nih? Bisa cerita dulu nih untuk sebelum terjun ya ke sebelum concern ya dengan usaha ini. Itu awalnya gimana nih? Awalnya dikenalkan sama pasien istri saya. Kebetulan istri saya seorang dokter dan saya juga sampai sekarang juga masih sebagai seorang dosen. Jadi kita diperkenalkan dengan satu produk dan kebetulan menurut kami nyambung begitu dengan latar belakang pendidikan dan pekerjaan kami untuk menjalankan bisnis dan usaha tersebut. Dan alhamdulillah sampai sekarang ya kurang lebih sudah mau jalan 6 tahun kita menjalankan bisnis ini, dan banyaklah suka duka dan lika-liku dalam bisnis selama kita menjalankan bisnis tersebut. Tapi sebelum ke bisnis Kangen, kita sebelumnya pernah bisnis baju. Iya, ada beberapa. Ada beberapa. Ya. Travel juga. Ini harus dicatat gitu ya. Ya. Ada baju, ada travel. Ada travel. Terus laundry. Ini harus cerita ya satu-satu ya. Iya. Ada baju, ada travel, terus laundry. Laundry sama warkop. Warkop. Iya. Kalau warkop yang menjamur ya sekarang ya. Iya. Baju, travel, terus laundry dan warkop ya. Nah, ini gimana nih? Bisa cerita dulu sedikit untuk tantangannya untuk baju. Ini gimana sehingga berpikir untuk beralih ya untuk mencoba bisnis yang lain. Iya. Kalau di baju kan kemarin kita konsennya di baju karena istri saya baju perempuan. Kayak baju muslimah begitu. Nah, kalau kenapa misalnya kayak kita beralih karena kan di bisnis sekarang itu adalah kebutuhan dasar manusia. Air. Artinya ketika kita punya bisnis tersebut, kita jual boleh, bersedekah jauh lebih baik lagi. Dibandingkan ketika bisnis baju, nggak mungkin dong misalnya kayak baju perempuan saya sedekahkan ke laki-laki. Kalau sekarang kan lebih umum. Kayak begitu. Lebih umum gitu ya. Itu tantangannya ya, salah satu tantangan ya untuk pakaian ya. Itu sempat dijalani berapa lama? Kalau pakaian itu dari 2010, 11, 12. 2010 sampai 2012 ya. Itu dijalankannya sendiri atau sama istri juga? Sama istri. Oh, ini berarti ada 2 tahunan ya untuk menjalankan bisnis baju ya. Kemudian ya salah satu tantangannya itu ya. Jadi baju ini
lebih apa ya, kalau dibandingkan dengan bisnis yang sekarang dijalani itu lebih spesifik Iya. gitu ya. Tapi kalau semuanya beralih ya untuk baju, kemudian untuk travel sendiri gimana? Apa yang menjadi tantangannya? Kalau sebenarnya sih sampai sekarang juga masih jalanin travel itu. Oh, travel masih jalan ya? Masih. Cumanya kan terkendala kemarin ya karena pandemi kan, Iya. salah satu ininya. Semuanya beralih gitu ya. Iya. Sementara ketika kita bandingkan dengan bisnis sekarang, ketika di masa pandemi pun omset dan penjualan kami meningkat. Karena kan berhubungan dengan kesehatan. Iya, Gitu. Untuk mencegah orang-orang supaya tidak sakit kayak gitu. Travel sendiri mulai kapan sudah dirintis? Travel itu di tahun 2013 setelah beralihnya dari baju kan. Ya. Itu nggak ada ini ya spesial langsung sambung lagi ya untuk bisnis yang lain ya. Iya. Wah, luar biasa. Biasanya hati kita tuh harus ditata dulu gitu ya. Harus dimotivasi dulu ya. Saya mah sama istri ketika melihat peluang ya udah oke, jalan. Oh gitu. Iya. Siapa yang memotivasi gitu ya? Kalau semuanya ini tidak kurang bagus, kurang lancar, terus kita beralih untuk mencoba bisnis yang lain begitu. Siapa yang memotivasi Edi? Karena kan kalau yang motivasi secara pribadi sih istri, pasangan. Dari keluarga yang lain? Keluarga juga, tapi lebih ke istri sih. Karena kan ibaratnya saya sama istri betul-betul nyambung lah ketika berbicara soal usaha. Bahkan kegiatan yang sangat rutin pun Mbak ya, setiap hari itu saya sama istri sebelum tidur evaluasi, setelah sholat subuh buat perencanaan bersama. Kayaknya udah bagi tugas ya sebelum tidur ya. Siapa kira-kira nih yang bagi tugas nih untuk yang marketing kan atau apa atau gimana? Saya kebetulan lebih ke teknis, kalau ke marketing lebih ke istri saya, dan manajemen secara keseluruhan ya kami berdua. Gitu. Oke. Itu untuk travel tadi ya. Jadi untuk travel berapa tahun masih jalan ya? Masih jalan sampai sekarang. Apa tantangannya untuk travel? Ya itu satu pandemi kemarin. Pandemi ya. Akhirnya kita perlahan-lahan beralih ya untuk lagi. mencoba usaha yang lain. Iya. Kalau sekarang gimana untuk travel ya? Sekarang sih masih tetap, tapi tidak bisa dipungkiri ya karena kan dengan adanya pandemi ini pasti dampaknya luar biasa, terutama ke travel. Oke, itu tadi ya untuk travel. Kemudian laundry, nah ini juga menjadi kalau semuanya smart listeners juga ya untuk sore hari ini mendengarkan perbincangan kita, ini juga bisa bisa ada inspirasi yang bisa diperoleh ya dari smart listeners untuk memulai usaha laundry sendiri. Gimana nih? Apa yang menjadi tantangannya? Baik, jadi kebetulan waktu kita mulai usaha laundry waktu itu kan di rumah kami bertetangga dengan beberapa tempat kos-kosan. Artinya kayak yaudah melihat peluang, kayaknya pasarnya jelas nih karena cukup di tetangga yang kos-kosan itu dijadikan pasar kami. Akhirnya dibukalah laundry. Tapi itu kurang lebih hanya bertahan sampai 1 tahun. 1 tahun ya, 1 tahun. Tapi kalau semuanya sebelum beralih ke laundry ya, itu pastinya ada survei dulu yang harus dilakukan ya. Betul. Apa hal yang harus dilakukan dulu yang harus menjadi pertimbangan untuk memulai suatu usaha laundry? Edi. Ya, lokasi yang strategis, pasar yang jelas, kayak gitu. Terus ketika kita waktu itu di laundry pun sebenarnya untuk 15 pelanggan dalam 1 minggu itu sudah cukup. Sudah cukup sekali. Cumanya faktor resikonya juga ketika kita menjalankan laundry kayak seperti ketika ada karyawan yang bajunya ketukar, terus setrikanya bagaimana. Jadi bahkan ketika saya berhenti dari laundry itu karena lebih banyak mengganti rugi, kayak gitu. Itu kalau ganti rugi itu sesuai dengan harga baju dari pelanggan atau bagaimana? Enggak, saya minta potongan. Oh, potongan. Itu jadi sebisa mungkin itu jangan sampai terjadi lagi ya. Iya betul. Tantangan yang lain pada saat usaha laundry? Sama, karena kan di tahun itu memang lagi marak-maraknya juga laundry ya. Jadi kayak kita punya pesaing banyak sekali juga ya. Sampai sekarang sih.
Laundry kan di mana-mana. Oke, itu untuk laundry ya. Kemudian beralih untuk memulai usaha warkop nih. Ya. Nah ini gimana nih? Ini langsung ya dari laundry terus ini jedanya berapa lama kalau laundry? Laundry bersamaan dengan warkop. Laundry bersama dengan warkop. Iya. Wah ini gimana nih untuk bisa konsennya? Ya, karena kita melihat juga kita punya lingkungan banyak kos-kosan, banyak mahasiswa, ya udah kita manfaatin juga selain karena laundry itu tadi buka warkop untuk ya udah pasarnya jelas, jadi tempat nongkrongnya anak mahasiswa nyari internet wifi, ya udah kita buka, tapi nggak bertahan lama juga. Ini berapa lama nih untuk warkopnya? Lebih duluan tutup warkopnya. Lebih duluan tutup warkopnya ya. Oke. Ini kalau dilihat ya, kalau sekarang ini kan Makassar ini banyak banget ya warkop yang ada saat ini ya. Nah sebagai seorang yang pernah menggeluti usaha ini, apa kira-kira yang menjadi hal yang memang yang harus menjadi pembelajaran begitu? Ya, untuk warkop ya? Iya untuk warkop. Karena kan yang paling pertama sih kita harus cari pasar yang jelas, seperti misalnya kayak khusus pecinta kopi, ada rasa, terus ada misalnya kayak kita harus gandeng komunitas. Iya. Kayak seperti sekarang kan saya kan tempat sekarang ada 2, satu untuk kantor Kangen Water, satu ini menggandeng untuk studio kopi 09 itu warkop juga. Tapi warkop ini pun saya jadikan hanya untuk funneling, funneling untuk beberapa marketing saya, nggak perlu nongkrong di mana, cukup di kantor minum kopi untuk prospek orang misalnya, kayak gitu. Jadi perlu menggandeng komunitas juga ya? Iya betul. Ada hal yang lain yang ingin dibagikan dari beberapa usaha yang dilakukan nih, Aidi? Lebih ke itu sih, karena kan kalau cafe warkop pun sekarang kita harus betul-betul fighter karena franchise di mana-mana. Iya. Iya. Itu juga menjadi salah satu tantangan buat kita untuk menciptakan brand sendiri. Iya. Oke. Itu ya smart listeners, jadi ini cukup panjang ya perjalanannya hingga sampai menjadi seorang distributor Kangen Water ini ya. Oke. Kemudian ya itu tadi ya, jadi untuk motivasi sendiri itu bersama istri ya. Iya. Oke. Kemudian untuk beralih menjadi seorang distributor gitu, sebelum meyakini ya bahwa memilih ya produk ini untuk bisa dijalankan, tentu ada rasa-rasa tidak yakin atau bisa nggak sih kalau usaha ini saya jalankan, apa terus mungkin juga pernah berpikir ya gimana kalau semuanya sama dengan usaha-usaha sebelumnya, pernah punya pikiran seperti itu tidak? Baik, khusus untuk usaha yang saya jalankan sekarang, saya survei sama istri kurang lebih 6 bulan. Iya. Hanya untuk survei apakah ini betul-betul ini, tapi saya selalu berdiskusi sama istri bahwa ini adalah kebutuhan dasar manusia. Siapa sih yang tidak butuh air? Kayak seperti itu. Apalagi berhubungan dengan kesehatan, kembali lagi ke background kami masing-masing orang kesehatan, nyambunglah untuk menjalankan bisnis ini. Jadi kayak ibaratnya sesuai dengan passion. Kayak seperti itu. Oke. Ini lebih jatuhnya lebih pas ya untuk meyakinkan ya. Ya. Oke.